awalnya saya merasa ada sesuatu hal yang berbeda ya, terutama kepala saya itu pernah pada waktu tidur malam itu tiba-tiba terasa kayak ditusuk jarum. Saya sampai terbangun. Setelah beberapa bulan itu terulang lagi ternyata. Saya terkaget-kaget lagi dan saya terbangun, tapi ketika sudah sadar itu ya sudah hilang aja sakit itu. Mungkin dari situ saya jadi kepikiran jangan-jangan saya ada sesuatu gitu ya di kepala saya yang mungkin tidak perlu di follow up gitulah ya, kira-kira kenapa gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk CT scan. Hasil CT scan itu ada 2, sinus sebelah kanan, kemudian ada tumor di belakang mata kiri. Pertama kali saya ke dokter THT karena sinus, tapi hasil konsultasinya dengan dokter THT itu karena tidak mengganggu jadi tidak ada tindakan. Akhirnya saya diminta untuk ke dokter bedah saraf terkait dengan tumor ya. Setelah dari dokter bedah saraf, karena mungkin untuk meyakinkan ukuran tumornya ya, itu saya diminta untuk melakukan MRI. Ternyata ada kelainan pembuluh darah dan dikenalnya nama ininya mungkin aneurisma. Saya baca-baca memang ini ternyata bahaya. Jadi aneurisma itu adalah dinding pembuluh darah di otak yang mengalami pembengkakan ya, atau dia itu menggelembung kecil dan kemudian dengan waktu dia akan bertambah besar. Aneurisma akan bisa berbahaya jika aneurisma itu satu besar ya, kemudian yang kedua ada faktor risiko misalnya punya darah tinggi, punya kencing manis atau kolesterol, sehingga pada suatu titik dindingnya akan bertambah tipis dan kemudian jika pecah akan menimbulkan stroke perdarahan. Waktu itu bahkan saya ditunjukin bagan sakit saya itu seperti ini gitu loh. Jadi saya tuh bisa sangat jelas, kemudian diajak diskusi apa saja yang akan dilakukan. Dokternya memberi alternatif solusi dan saya dilibatkan untuk diskusi lah. Bu, ibu bisa milih ini, jadi ditunjukin gitulah. Jadi secara pemahamannya kan sebagai pasien ini jadi merasa lebih ngerti dan oh ya ternyata sakit saya itu seperti ini gitu. Jadi jika ada gejala nyeri kepala dan kemudian dari pemeriksaan foto dengan MRI ya ketemu ada aneurisma, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan. Artinya apa? Jika aneurisma ketemu dari MRI, maka itu artinya aneurisma masih ketemu dalam tahapan yang dini sebetulnya. Atau kita sebut unrupture aneurysm, artinya aneurismanya belum pecah. Sehingga maka biasanya kita akan sarankan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan DSA dan kemudian akan ditentukan kira-kira tindakan apa yang tepat untuk menangani aneurisma tersebut. Untuk mengetahui secara pasti ukurannya seperti apa, itu pastinya dari DSA ini yang paling valid gitu. Akhirnya ya sudahlah saya memberanikan diri untuk DSA. Setelah DSA saya kaget karena ukurannya jauh lebih besar daripada di MRI. Jadi waktu MRI itu 0,9, ternyata setelah hasil DSA itu 12,5. Saya langsung bertanya, ini karena faktor metode pengukurannya yang berbeda atau memang pembuluh darahnya memang membesar gitu kan. Tapi dokter Iwan menyampaikan kemungkinannya karena alat ukurnya saja Bu, ini lebih valid gitu. Kemudian diajak diskusi lagi, ini hasilnya seperti ini, terus tindakan berikutnya mau seperti apa. Artinya ditawarkan lagi kepada pasien ya. Yang jelas pada waktu tindakan itu saya serahkan kepada Allah, tapi sebagai manusia saya sudah menyerahkan dan memilih kepada ahlinya gitu. Setelah tindakan alhamdulillah lebih tenang. Jadi dengan DSA kita akan mendapatkan data tambahan. Pertama adalah lokasi tepatnya aneurisma. Kemudian yang kedua adalah ukuran termasuk diameter aneurisma, kemudian juga leher aneurisma. Dan tentu saja yang ketiga kita akan mengetahui kira-kira apakah aneurisma itu punya kecenderungan untuk pecah. Contoh misalnya kita melihat adanya bagian dinding yang lebih tipis atau kita melihat gelembung tambahan ya. Itu semua adalah meningkatkan resiko aneurisma itu untuk pecah. Penataran aneurisma itu bisa dengan berbagai macam metode ya. Yang pertama, jika dia itu kecil dan tanpa faktor risiko, maka sebetulnya dengan pemantauan berkala itu akan bisa menghindarkan
aneurisma itu pecah. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan tindakan ya. Tindakannya bisa juga dibagi menjadi tindakan operatif ataupun tindakan yang sifatnya minimal invasif. Misalnya tindakan dengan menggunakan metode kateterisasi atau endovaskular ya. Artinya adalah dengan dimasukkan alat atau kateter kemudian dilakukan terapi pada aneurismanya. Yang kedua, biasanya adalah pilihan yang paling terakhir ya, itu bisa juga kita lakukan tindakan operatif ya. Operatif itu dengan clipping surgery untuk menutup aneurismanya. Pemilihan tindakannya biasanya didasarkan dengan kondisi dari pasiennya ataupun juga temuan pada saat DSA-nya. Jika kita melakukan DSA dan kemudian kita melihat ada aneurisma, maka jika digunakan tindakan kateterisasi atau endovaskular, maka pilihannya juga ada banyak. Satu, bisa dilakukan coiling ya. Coiling itu dengan menempatkan seperti serabut halus ya ke dalam aneurisma untuk mencegah pecah. Kemudian juga bisa dilakukan pemasangan stent ya. Stent pun juga ada beberapa macam pilihan, misalnya stent yang digunakan untuk aneurisma dengan menggunakan coil misalnya, ataupun juga kita bisa menggunakan teknologi terbaru dari stent yang namanya flow diverter. Flow diverter itu artinya adalah stent yang dengan jaringnya itu lebih banyak sehingga akan terjadi diversi atau aliran ke dalam aneurisma yang dia itu sangat berkurang banyak dan diharapkan aneurismanya akan mengecil. Deteksi aneurisma bisa dilakukan dengan yang namanya brain screening ya. Brain screening itu apa? Artinya kalau mengalami gejala nyeri kepala, kemudian ada pusing, berputar ya, atau tidak nyaman di kepala ya, yang dalam durasinya itu berulang, sering kambuh dengan obat kemudian dia kumat lagi, maka ada baiknya melakukan namanya brain screening atau brain check up. Apa yang dilakukan ketika brain screening atau brain check up itu, maka akan dilakukan MRI kepala namanya. Dengan MRI kepala itu kita bisa melihat saraf otak dan kita juga bisa melihat pembuluh darahnya. Sehingga jika ada penyakit maka akan bisa ketahuan dalam tahapan yang sangat dini. Pencegahan itu akan lebih mudah jika dibandingkan mengobati. Ya, artinya apa? Jika aneurisma itu terdeteksi dalam tahap lanjut, artinya itu pecah, itu akan menjadi stroke namanya. Nah, kalau stroke itu tentu saja pengobatannya akan lebih kompleks ya, karena harus ada perawatan lanjutan, ada fisioterapi, ada perawatan yang butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya dengan pencegahan, tentu artinya kita mengetahui penyakit dalam tahapan yang paling dini. Kadang-kadang kalau belum bergejala pun dilakukan check up namanya ya. Oleh karena itu maka penting untuk memeriksa kesehatan otak kita dengan melakukan brain check up atau brain screening tadi menggunakan MRI kepala. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim BSC, terutama Dr. Nur Setiawan dan tim yang sudah membantu dan menolong saya. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan barokah yang lebih banyak. Amin. Pesan untuk yang sedang mengalami hal yang serupa, mungkin yang pertama adalah berusaha untuk menerima dan percaya bahwa setiap takdir dan ketetapan Allah itu adalah yang paling baik dan paling sempurna. Kemudian yang kedua, mencari informasi mungkin dari internet, tapi harus proporsional juga. Bisa dijadikan referensi untuk bertanya langsung kepada ahlinya, dokter. Yang paling penting jangan sampai informasi itu justru membuat kita jadi malah overthinking gitu. Percaya saja bahwa Allah Maha menjaga segala sesuatu, termasuk menjaga aliran pembuluh darah kita. Yang ketiga, jangan panik dan cari solusi lah sebagai bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Salah satunya bisa datang ke BSC Mika Satelit. Di sini dokternya sangat ekspert dan profesional, memberi penjelasan dengan sangat detail dan sabar. Di sini didukung juga dengan peralatan yang canggih dan modern.